Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang terhormat Bapak Ketua RT, yang saya hormati Ketua Pembangunan Musalla Al-Mujahidin dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Al-Alim Al-Alamah Al-Ustadz Abdurrahman, Al-Ustadz Ardi, Al-Ustadz Effendi Zulfendi, yang saya hormati Ustazah, dan yang saya hormati orang tua cerdik pandai alim ulama yang sempat hadir di malam yang berbahagia ini, dan yang saya banggakan, emas yang mahal, intan yang paling berharga, iaitulah anak-anak kita. Anak kita ini adalah emas yang mahal, intan yang paling berharga. Siapa yang sanggup menjual anaknya 500 juta? Siapa yang mau ditukar anaknya dengan mobil Pajero Sport? Tidak ada. Karena mahalnya anak itu, maka jagalah dengan baik. Setiap barang yang mahal dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik, betul. Kalau ibu merasakan suami itu mahal harganya, pasti akan menjaga suami dengan baik, betul. Kalau bapak merasakan istrinya itu adalah intan yang mahal, mutiara yang paling berharga, tidak akan pernah kita menyakiti hati istri kita. Betul apa iya? Podo ae. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya bersyukur bisa bertemu di rumah Allah yang mulia ini. Semoga pertemuan ini barakah, amin. Semoga pertemuan ini bermanfaat, amin. Semoga pertemuan ini melahirkan jiwa yang santun, sopan, dan berakhlakul karimah, amin. Selawat barangkai salam kita ucapkan kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa siapa yang mencintai Rasul, ini kalau sudah berbicara masalah cinta, semua orang dari remaja sampai dewasa sampai lansia akan mengenal yang namanya cinta. Betul apa enggak? Kita melihat mendalamnya cinta seseorang. Orang seperti Ratu Bilqis yang tenggelam di dalam cintanya Nabi Sulaiman, akhirnya berlutut di bawah kaki Nabi Sulaiman. Orang seperti Romeo misalnya, yang kita baca sejarah dan profil beliau dengan cintanya dengan Juliet, akhirnya terjatuh dan jatuh di atas pelaminan. Orang seperti Siti Nurbaya yang terjatuh cintanya terhadap Samsul Bahri, tapi sungguh naas tenggelam di bawah cintanya Datuk Meringgi. Kalau orang sudah merasakan cinta terketuk, tersimpan di dalam jiwa,
akan memandang semua itu baik-baik saja. Kalau orang sudah mencintai anaknya, sekalipun salah anaknya nggak pernah marah. Kalau orang sudah sayang dengan suaminya misalnya, sekalipun nikah lagi suaminya, tetap sayang. Kipas panas ya. Bukan karena panas itu Ustaz ya, karena panas hawanya yang panas. Biarkan luarnya panas tapi dalamnya dingin. Yang berbahaya dalamnya panas, luarnya dingin, akhirnya meledak. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, insya Allah kitalah orang-orang yang mencintai Rasulullah. Amin. Kata beliau, man tahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kata Rasul, tahabbani, dia akan bersamaku, mencintaiku, ma'i fil jannah, akan bersamaku di dalam surganya Allah. Amin. Orang kalau sudah berumur 50 tahun ke atas akan rindu kepada surganya Allah. Betul. Tapi kalau orang sudah beranjak akil balik, rindu dengan bahagia surganya dunia. Kalau orang sudah umur akil balik 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, cita-citanya sangat tinggi, luar biasa. Yang ada bercita-cita mau membuat rumah yang mewah, ada yang bercita-cita mencari suami yang ganteng kayak Afgan, ada yang bercita-cita ingin mencari istri yang cantik kayak Ayu Ting Ting. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu kata Allah, kami putar kehidupan manusia. Tidak ada yang abadi. Dijadikan Allah siang dan dijadikan malam, dijadikan musim hujan dan dijadikan musim panas. Semua pasti ada masanya. Ini bapak-bapak yang ganteng ini dulu gantengnya seperti Afgan, Cristiano Ronaldo. Karena masa dan waktu berjalan diputar oleh Allah, hari ini sudah berubah jadi Datuk Meringgi. Yang ibu-ibu dulu cantik luar biasa seperti Luna Maya. Tapi pergeseran waktu dan masa, hari ini sudah berubah jadi Mak Lampir. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, begitulah kehidupan manusia. Kalau hidup di dalam dunia ini penuh dengan hura-hura, hidup di dunia ini adalah persinggahan sementara. Tapi orang yang mampu menjalani hidup ini dengan baik adalah orang-orang yang melihat bagaimana Rasulullah itu dijadikan Allah sebagai suri tauladan bagi kita. Kenapa? Sebab Rasulullah jadi suri tauladan. Kenapa tidak ditaruhkan Nabi Adam sebagai panutan kita? Nabi Adam karena tergiur dengan buah khuldi, dilarang oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Adam, kau tidak bisa jadi suri tauladan. Oleh engkau inilah, oleh Hawa inilah, engkau dikeluarkan oleh Allah dari surga. Bujuk rayuan Siti Hawa, akhirnya Adam dikeluarkan dari surga. Ternyata bahwa sebelum Rasulullah datang, perempuan itu tidak punya harga. Mohon maaf. Sebelum Rasulullah datang, perempuan itu tidak ada harganya. Ada raja-raja di masa sebelum lahir Rasulullah, istrinya 100, istrinya 1000, banyaknya luar biasa. Perempuan tidak ada
Artinya, ada yang membunuh perempuan hidup-hidup, lahir anaknya perempuan dibunuh dan dikubur hidup-hidup sebelum Rasulullah datang. Tapi lahir Rasulullah, al-mar'atu ibadul bila, kata beliau, perempuan jangan kau perlakukan seperti itu, perempuan adalah tiangnya negara. Wa iza saluhat saluhal bilad wa iza fasadat fasadul bilad. Apabila perempuan baik, negara itu akan berdiri dengan baik. Apabila perempuan itu jahat, maka runtuhlah negara ini. Enggak negara yang luas, negara yang besar, tapi kita berbicara negara rumah tangga. Kalau setiap hari istri kita main TikTok terus, main chip terus, biasanya sebelum teknologi ini canggih, sebelum istri kita punya HP Android, iPhone 13, setiap pagi teh dan kopi disiapkan di atas meja. Tapi karena sibuknya dengan dunia maya, tidak peduli lagi dengan dunia nyata, akhirnya kopi sudah hilang dari bulan kemarin. Nah, inilah yang perlu kita renungkan, bahwa Adam tidak bisa dijadikan contoh, Nabi Nuh juga tidak bisa dijadikan contoh. Dia tenggelam, kaumnya tenggelam di dalam banjir bandang disebabkan kekufuran umatnya. Rasulullah kenapa dijadikan suri tauladan? Karena Rasulullah adalah basyarun lakal basyar, the best of the best. Rasulullah kan manusia, tapi bukan manusia biasa, tetapi adalah manusia terbaik di antara yang terbaik. Andaikan Rasulullah tidak dilahirkan ke muka bumi ini, Muhammad itu, Rasulullah Muhammad, bagaimanalah keadaan kehidupan kita? Nah, inilah yang kita ingin bahas sekelumit kecil pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar ada suri tauladan yang baik, contoh yang baik buat kita, pedoman yang baik, rujukan yang baik buat kita di dalam diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang digunakan setiap lini kehidupan manusia, mulai dari berangkat dari rumah, di tengah jalan, tempat kerja, tempat nongkrong, tempat pengajian, tempat berbicara, tempat acara, semua itu sudah dipraktekkan oleh baginda Rasul. Misalnya kalau kita bergaul dengan masyarakat, karena manusia itu adalah zon politiker, manusia yang tidak bisa hidup sendiri, manusia yang hidup membutuhkan orang banyak. Kalau orang sudah menganggap aku tidak akan butuh lagi orang, saya tidak butuh lagi gotong royong musola, saya tidak butuh lagi ayuran, saya tidak butuh lagi bersosial, saya tidak butuh lagi dengan orang lain. Kenapa? Karena saya kaya misalnya. Tapi tidak, bahwa semua itu kalau ada orang kaya itu, ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Karena sebab engkau kaya, karena ada orang yang belum kaya membantu kamu, yang nodos sawit kamu, yang nebas sawit kamu, yang nebas karet kamu, yang menolong kamu bangun rumah, ada tukang. Kalau orang yang belum kaya tidak ada, maka tidak ada orang kaya. Nah, artinya kita sangat membutuhkan orang lain di dalam beradaptasi dengan manusia, dengan orang lain, bersosial dengan orang lain.
tentu ada akhlak, etika, moral. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bicara. Mulutmu adalah harimaumu. Pepatah mengatakan, lidahmu itu tidak bertulang. Awas, harimau sekarang ini bukan lagi di dalam hutan. Harimau sekarang ini adalah di mulutmu sendiri. Banyak orang berselisih paham karena status di Facebook. Banyak orang tersinggung dengan TikTok. Banyak orang tersinggung karena YouTube, yang kita upload dan diposting di YouTube. Kenapa? Itu disebabkan oleh pemikiran kita yang sebenarnya tidak dilandasi dengan iman dan ketakwaan kepada Allah. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kalau Rasulullah sudah kita jadikan idola dalam kehidupan, maka tidak ada lagi yang merasa susah dengan tentang kehidupan sehari-hari. Kalau ditanya anak-anak idolamu apa, pasti kalau bagian yang dia bilang, saya mengidolakan Upin dan Ipin. Kenapa? Sebab karena saya suka ayam goreng. Yang lain ditanya idolamu apa? Spiderman. Kenapa? Sebab karena kolornya di luar. Ternyata idola kita masing-masing ini berbeda. Kalau berbicara, pasti seseorang itu mempunyai idola tersendiri. Kalau ibu-ibu ditanya kalau artis itu yang papan atas yang paling ganteng itu siapa? Raffi Ahmad. Ada yang bilang Raffi Ahmad, ada yang bilang ya, tidak tahu lah artis ya. Yang artis itu yang paham ya ibu-ibu kan. Nah, idola kita masing-masing yang menjadi kita sebagai ingin mengikuti gaya kehidupannya. Nah, dan ada lagi yang bikin masalah hari ini, bahwa banyak orang tenggelam di dalam hype domino. Tapi jangan menganggap itu main hal yang biasa. Tetapi menurut Majelis Ulama Indonesia itu adalah bahwa main chip hype domino itu adalah haram hukumnya. Kenapa? Sebab haram ada unsur judi. Beberapa hari yang lalu saya baca apa sebenarnya hype domino itu, ya ternyata ada komponen di dalam itu, ya ada jackpot, ada domino QQ, ada winning jackpot, entah namanya. Saya mikir apalah permainan ini, karena kita nggak paham dan kita nggak mau paham. Nah, ternyata banyak anak-anak muda yang tenggelam di dalam itu, sehingga tidak menghiraukan dunia di sampingnya. Dia lebih memilih hidup di dunia maya ketimbang di dunia nyata. Padahal anak-anak muda sekarang, subhanul yauma rijalul lughah, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Yang kita sebagai orang tua 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah regenerasi intan yang mahal, emas yang paling berharga ini. Wallahi hayatul fata bila ilmi wa tuqa. Demi Allah bahwa kehidupan remaja sekarang kalau tanpa didasari dengan ilmu dan ketakwaan akan sulit mendapat masa depan yang baik. Masa depan yang bahagia adalah masa depan yang diiringi dengan ketakwaan kepada Allah. Jangan menganggap bahwa orang kaya penuh dengan harta, jabatan, kekayaan yang luar biasa tidak terhitung, kita merasa melihat dia bahagia. Belum tentu.
Jangan engkau memandang ke bawah bahwa orang yang sederhana menurut kita di atasnya itu adalah orang yang susah. Belum tentu. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dikatakan orang kaya itu bukan bergelimang dengan harta, tetapi adalah orang kaya itu yang mempunyai jiwa tenang, jiwa bahagia, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jangan dibalik, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa sebab itu? Karena jiwa itu dibimbing dengan iman dan ketakwaannya kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Lalu siapa orang yang mencontoh dan meneladani Rasulullah itu? Rasulullah itu ucapannya lemah lembut, tidak kasar, penuh dengan sopan santun. Rasulullah di dalam suatu riwayat, beliau memanggil istrinya ya Humairah, wahai istriku yang pipinya merah kemerahan. Kan panggilan kasih sayang. Walaupun hitam pipi istri kita, Pak, panggil aja lah, ya adikku yang pipinya merah kemerahan. Bukan merah, Bang, hitam. Itu panggilan kasih sayang, kata Ustadz. Ini mencerminkan yang bisa kita ambil, bahwa Rasulullah itu tidak mau menyakiti istrinya. Kadang-kadang kita ini sebelum menikah dulu, ungkapan yang keluar dari mulut pria playboy, ya playboy lah, gombal, yang gombal, suka gombal. Dek, katanya kan, cintaku padamu itu seperti gunung yang tinggi, seperti laut yang dalam. Dek, andai langit itu berubah jadi bumi, bumi itu berubah jadi langit, cintaku tidak akan pernah pudar darimu sayang. Itu yang lahirnya kolonial. Dulu kan pakai surat Pak ya. Ada namanya dulu itu pakai tulis, pakai surat. Bau kertas itu harum pula kan, ditaburi dengan bedak, harum, baru dikirim. Seminggu baru sampai. Setiap rindu dengan kekasih itu dicium buku itu harum. Melayang-layang pikirannya kemana-mana. Tetapi karena cinta itu tidak didasari dengan keikhlasan, maka lillahiyatin wa maka lighairillahiyan hatim. Sesuatu yang karena Allah itu bakal sampai pada tujuannya. Tapi sesuatu yang bukan karena Allah bakal kandas di tengah jalan. Yang engkau ucapkan dulu itu lebay, gombal, cuma manis di muka tapi pahit di hati. Cinta itu mulai 2 tahun sudah berubah. Engkau dulu melihat istrimu sayang sekali. Kalau hari ini kan anaknya sudah 2, badannya sudah mulai melebar, ada aja salah istrinya. Why? Kau say, katanya kan, dulu cantiknya kau seperti apa yang cantik di dunia ini ya? Luna Maya. Luna Maya cantik, wah cantik kau kayak Luna Maya. Sekarang yo lah macam drum aspal kau dek, lah bulat kayak tekmon. Wajar. Yang dilahirnya anak kita itu, dia mau sesar, suaminya dah mau normal aja. Ngapa dah melebar istrinya kan? Ada aja salah istrinya. Inilah namanya sesuatu yang bukan karena Allah bakal kandas di tengah jalan.
Tetapi kalau yang ikhlas karena Allah, biarlah deh. Kalau istrinya nanya, bang, macam mana menurut abang nih? Badan aku makin besar bang, berat badan. Tidak apa-apa deh, cintaku padamu tidak akan berubah. Nah, itu yang karena Allah, yang niatnya karena Allah, bakal sampailah pada tujuannya. Hari ini orang banyak berselisih paham itu disebabkan oleh teknologi yang canggih ini. Ada juga perempuan itu tidak mau tua, ada juga karena dia HP-nya itu HP bagus, dilihatnya orang pada cantik semuanya. Seumuran dia kok bisa cantik? Ya, dia bisa juga kan. Ambilnya duit, dibawa ke pasar, lihat duit 5 juta, masuk salon, serba dipoles, dibukanya jilbabnya, rambutnya putih, keriting, akhirnya semer hitam dan rebonding, cantik bro. Dilihat alis matanya sudah putih, dicukurnya, lalu diganti ya bermacam-macam. Dilihatnya pipinya sudah agak hitam, pakai bedak yang mahal, oke. Dilihatnya bibirnya itu sudah balu, tahu balu ya, biru. Dulu merah, sekarang sudah biru. Wajar. Setiap pagi marah terus kan. Akhirnya dibeli lipstick yang bagus, dipakai, cantik luar biasa. Badannya agak melebar, dibelinya stagen. Stagen orang lahir itu kulitnya, habis masuk ke salon kecantikan, biasanya makan itu secanting selesai, karena sudah diikat dengan stagen itu, tinggal lagi seperempat canting lagi, sekali tambuh jadilah. Tidak bisa nasi masuk dalam rupanya tak. Nah, pulang ke rumah bahagia, tapi kecantikan itu adalah relatif dan berubah pada saatnya. Seminggu akan datang setelah masuk salon itu, mulai rambut bertumbuh lagi putih. Kata kami dusun itu seperti pipit pulu, pipit burung yang makan padi itu kan ada kepalanya yang putih sekerat sebelah, hitam sebelah. Alah, seperti pipit pulu kan, yang ujungnya bonding, yang mulai tumbuhlah keriting. Nyala balik ke kisah awal kan. Dilihatnya halus mata, habis mandi sudah tidak ada lagi. Akhirnya si pedol anaknya lah dibuatnya kan, cantik juga lah. Nah, ini orang, sebenarnya orang seperti ini karena juga tidak dibimbing dengan iman dan ketakwaan. Ya, kalau sudah berumur, terimalah apa yang ada, tapi tingkatkanlah amal dan ketakwaan kepada Allah. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak juga seperti itu. Pepatah mengatakan tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi, tua-tua kelapa semakin tua semakin berminyak. Nah, ini bahaya nih Bu. Kalau diolah jadi toke sawit, gigi di depan tidak ada lagi, pasang gigi palsu, rambutlah putih disemir jadi hitam. Dulu pakai sendal harga 50, sekarang harga 1 juta. Itu perlu dicurigai itu. Apa masalah laki yang punya kan? Kenapa? Ya, pepatah mengatakan kalau laki-laki itu kalau dia sudah kaya, dia nakal. Tapi kalau perempuan, kalau dia susah, baru dia nakal. Nah, gitu kan, ketebalik kan. Tapi bukan di sini, tidak ada di luar. Ini sebagai contoh aja, antisipasi. Apakah kita tergolong kepada orang yang demikian? Insya Allah tidak. Amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Lalu Rasulullah yang sabarnya tingkat tingginya luar biasa.
Rasulullah tidak pernah mengeluh. Sabar. Di dalam satu kisah disebutkan Rasulullah pernah suatu saat berangkat ke masjid mau sholat, lewatlah di depan rumah orang, seseorang lewat di sana diludahi. Rasul sabar. Lewat nanti besoknya lagi diludahi lagi, sabar bro. Lalu lewat ketiga juga diludahi. Sabarnya Rasulullah itu adalah tingkat tinggi. Lewat keempat, hari keempat, nah tidak diludahi lagi. Rasul melihat, mano lah manusia iko kemarin nih katanya kan, tidak ada lagi meludahi sayon. Terdengarlah dari tetangganya bahwa si pulang sakit. Oh sakit rupanya beliau nih. Diambilnya buah kurma, lalu Rasul ambil buah kurma dibawa ke rumah yang meludahi dia itu. Diketok pintunya, ya tentu karena yang meludahi itu bukan Islam. Diketuk pintunya, siapa di luar katanya, saya Muhammad. Dia sakit, jantungnya berdebar. Nah ini Muhammad ini barangkali mau membunuh saya disebabkan oleh saya meludahi dia 3 hari berturut-turut. Masuklah Muhammad. Sakit sepulang sakit. Apakah engkau ingin membunuhku Muhammad? Tidak. Aku kan sudah berbuat zalim kepadamu 3 hari berturut-turut. Kata Muhammad, tidak apa-apa. Ini buah kurma, silahkan makan. Semoga sampean cepat sehat, semoga cepat baik, semoga meludahiku lagi katanya. Nah itu Rasulullah. Dan saat itu jugalah orang itu berlutut dan memeluk agama Islam. Orang masuk Islam itu karena sabar dan akhlaknya Rasulullah. Tidak ada orang masuk Islam itu karena dipaksa. Nah sabar, intinya ya sabar kita mungkin tidak seperti itu. Karena basyarun lakal basyar. Muhammad itu manusia, tetapi bukan manusia biasa. Kalau kita, ya, kalau yang tensinya sering naik itu, jangankan seperti itu. Saya kira kalau ayam tetangga masuk ke rumah, lalu berak di teras, tainya di situ, ya, yang dulu ngomel itu apa? Bapaknya, lakinya apa bininya, Bu? Bininya. Kenapa bininya? Ya, yang nyapu kan bininya. Tapi ada juga orang itu, semua beban di dalam rumah tangga itu diserahkan kepada istrinya. Ada juga. Karena bahwa hafal dia Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Hei perempuan, engkau ya aku pimpin. Engkau dengar kataku, kata lakinya kan. Semuanya diserahkan kepada istrinya. Nyuci pakaian istrinya, mandi anak istrinya, bikin kopi istrinya, apalagi masak istrinya, semuanya. Nyetrika baju suaminya, istrinya, semuanya dilimpahkan kepada istrinya. Ini namanya suami kurang ajar, Bu. Kenapa seperti itu? Bayangkan, dari subuh jam 5 sampai jam 10 belum selesai pekerjaan. Suaminya cuma menikmati kopi sakare, rokok, ya rokok kelas mil, sambil main chip di atas meja, atas kursi ya, bukan atas meja. Tidak terbayang bahwa istrinya belakang itu di dapur seperti Valentino Rossi, sehingga mana tikungan tajam dari jam 5 sampai jam 10 pagi dilewati semuanya. Yang tangan kanan masak gulai, yang kaki kiri ngepel, tangan kiri mutar mesin cuci, sehingga macam robot lah istrinya. Lalu lakinya, ngapalah kau dek, cepat nyentuh dek, wajar bro. Tidak pernah istirahat. Aduh istirahat sekali-kali, lagi bantai pula kan. Apa udah tua istri awak? Tidak sempat istirahat. Mau tertidur lah dibantai kan misalnya.
Laki yang punya istri. Dia tak punya. Tapi di sini ya tidak lah ya. Sebenarnya menurut ajaran agama itu bahwa nyuci pakaian itu suami, jemur pakaian suami, masak suami. Tetapi suami ini kalau di negeri ini suami kan adalah tulang punggung istri yang menjadi ujung tombak mencari nafkah segala urusan adalah suami, maka istri ya yang ringan-ringan saja. Sebenarnya dalam agama tidak ada tuntutan menyuruh istri bekerja. Kau harus bekerja, kau harus jual kue, kau harus jadi pegawai, kau harus nyalek misalnya kan. Tidak ada. Istri itu di rumah aja ngurus anak sebenarnya kan. Tapi karena zaman sudah maju, gender sudah bertebaran, artinya antara laki-laki dan perempuan itu kalau tentang profesi, tentang pekerjaan, no problem. Silahkan istrinya jadi guru, suaminya jadi guru, no problem. Yang penting urusan agama, tidak melanggar agama, pekerjaan selesai, semua aturan, semua syariat dijalankan dengan baik, tidak apa-apa. Selagi itu masih di dalam koridor agama yang kita anut ini. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, satu lagi, Rasulullah adalah orang yang ibadahnya luar biasa. Kalau kita ingin meniru Rasulullah, ibadahnya tentu saya kira tidak mampu. Rasulullah itu saking lamanya ibadah, sujud di tengah malam, berdiri, sholat sunnah, sujud sunnah, rukun dan seterusnya, bengkak kakinya, Bu. Semalaman sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah, bengkak kakinya. Mungkin kalau mungkin kalau kita ya tidak mampu seperti itu. Ada yang bengkak kakinya karena sholat malam, Bu? Tidak kan? Paling-paling asam urat ya bengkaklah kaki kan. Kalau jatuh main bulu tangkis ya Buya PRT kan. Tapi saya kira kalau al-alim al-ulama yang luar biasa boleh jadi. Tapi kalau seperti insan dhaif, kita sebagai manusia yang lemah, barangkali belum mampu seperti itu. Tapi setidaknya karena hidup ini penuh dengan ketenangan, hidup ini butuh dengan ketenangan. Tentu yang menjadi sebuah ketenangan dalam jiwa manusia adalah bizikrillah, orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu mengingat Allah adalah orang-orang yang kuat ibadahnya. Ibadah apa dulu? Yang pertama tentu sholat 5 waktu. Jangan bangga kalau engkau tahajud setiap malam, tapi kalau subuhmu jam 7 pagi. Jangan bangga engkau witir tidak pernah tinggal, kalau engkau sholat asar jam 6 sore. Jangan bangga kalau engkau puasa terus, setiap Senin Kamis puasa, tapi kalau zuhurmu jam 5. Jangan bangga engkau membangun musola, tapi kalau sholat maghribmu jam 8 malam. Nah, tentu ada aturannya. Sholat 5 waktu itu sah apabila tepat waktunya. Kalau sholat di awal waktu, afdol. Sholat di pertengahan waktu, rahmatnya Allah. Sholat di akhir waktu, maghfirullah, ampunannya Allah. Tapi kita seharusnya diajarkan untuk sholat itu di awal waktu. Tapi karena problem dan kehidupan ini, masalah yang kita hadapi, pekerjaan yang kita lakoni, membuat kita tidak bisa sholat di awal waktu. Ini contoh. Kalau orang di Arab, orang rata-rata itu adalah pedagang. Dan setiap tepat waktu
dan istirahat dan sholat. Tapi kalau kita ya di dusun-dusun misalnya kan, kalau pagi-pagi sudah ke kebun, motong, nodo sawit, bekerja, nebas dan seterusnya. Jam 12, jam 1 masih di kebun. Mau pulang, mau jamaah tidak terkejar. Mau sholat di kebun, air tidak ada. Atau pakaian kotor. Nah, akhirnya membuat kita ibadah itu tidak sempurna. Tetapi sebagai menghargai waktu, menghormati waktu, walaupun pakaian kita itu penuh dengan tanah, itu bukan najis. Ada air, wudhu dan sholatlah di kebun. Walau itu kan bukan najis. Ini. Yang kedua, ibu-ibu misalnya kan, kena pekerjaan itu ya kemana-mana bak mau kena. Di kebun, ya ada buah rumput apalah yang merasa gatal, tidak apa-apa. Ambil wudhu, sholatlah, karena itu bukan najis. Tapi kalau teinjak tai babi misalnya, teinjak tai ayam, dicucikan, disucikan, dibersihkan. Tapi kalau yang lain, yang bukan najis, tidak masalah. Ya, tidak bisa di tepat waktu, yang penting kita terus, walaupun akhir waktu, walaupun pertengahan, tapi jangan meninggalkan sholat 5 waktu itu. Rasul orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tapi ibadahnya luar biasa. Kenapa dia melakukan itu? Inilah manusia memberi contoh dan bisa dijadikan contoh. Kita adalah manusia memberi contoh tapi tidak bisa menjadi contoh. Inilah kelebihan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, malam hari ini terbukalah hati kita untuk meneladani, mencintai Rasulullah yang insya Allah kita nanti akan bersama-sama beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, itu saja pertemuan kita kali ini. Insya Allah ada manfaatnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.